Impostor Peristiwa G30S, karya Muhammad Irsyad Sobari yang dibacakan langsung oleh penulisnya. Tulisan ini bersumber dari beberapa teori tentang siapa dalang sebenarnya dalam peristiwa Gerakan 30 September, atau yang biasa kita kenal G30S_PKI, yang akan dibawakan dengan gaya yang berbeda, yaitu dengan setting game Among Us. Pada tahun 1965, di Room Politik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin, server Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak tahun 1959. Di masa ini, pusat kekuasaan berada di tangan Insinyur Soekarno sebagai Perdana Menteri dan ditopang oleh dua kekuatan kuat di sisinya. Itu adalah Partai Komunis Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pada masa ini juga, Insinyur Soekarno mengusung gagasan nasionalisme agama komunisme, atau yang biasa kita kenal dengan Nasakom. Gagasan ini membuat situasi politik di Indonesia terpecah menjadi beberapa pihak. Sampai puncaknya terjadi di suatu malam di tanggal 30 September 1965. 7 kali. 7 jenderal terbunuh pada malam ini. Mayat-mayat mereka ditemukan di dalam sebuah sumur berdiameter 75 cm yang berada di Jakarta Timur, atau lebih dikenal Lubang Buaya. Mereka diantaranya adalah Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Tanda report berbunyi. Pelapor adalah TNI AD yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Siapa ini yang ngebunuh? PKI impostornya. Sudah kita sadari dari awal bahwa PKI adalah pemberontak di negeri ini. Mereka adalah pengkhianat terbesar Indonesia. Lah, saya nggak tahu apa-apa. Saya lagi ngerjain tax di office. Ideologi komunis memang tidak sejalan dengan Pancasila. Tapi tidak mungkin kami melakukan hal yang sekeji itu. Kami juga cari aman kali, biar tetap ada di dekat Soekarno. Bahkan partai kami punya gagasan, siapa setuju Nasakom berarti harus setuju Pancasila. Itu yang disampaikan ketua kami, DN Aidit. Tambah PKI memperkuat bantahannya. Saya yakin banget sih, PKI itu impostornya. Secara, PKI itu kan dulu pernah melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Mereka juga anti Pancasila. Gagasan siapa setuju Nasakom berarti setuju Pancasila hanyalah sebuah strategi politik liciknya saja, yaitu strategi menempel pada Soekarno supaya tetap mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat dan Soekarno. Oleh karena itu, PKI membantai para jenderal dengan tujuan akhir adalah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kita harus basmi orang-orang yang berani macam-macam dengan Pancasila. Pancasila harga mati. Semangat kalangan Islam terbakar. Hus, jangan asal nuduh kalian. PKI tidak mungkin melakukan hal ini. Apalagi ideologi mereka kan sudah masuk ke dalam gagasan Nasakom yang saya usung sendiri. Oleh karena itu, Bung, mereka ingin mengkudeta kekuasaan Anda dengan cara keji seperti ini. Atau jangan-jangan Anda juga impostornya? Tuduh TNI AD kepada Insinyur Soekarno.
Apa yang kamu pikirkan? Saya ini adalah pendiri bangsa Indonesia. Saya Bapak Proklamator. Berkat saya juga, kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat sila-sila Pancasila. Kurang Pancasilais apa saya ini? Soekarno membela diri. Tapi Bung, Anda ingat tidak? Di tahun lalu, tahun 1964, kami menemukan dokumen rahasia PKI yang berjudul Resum Program Kegiatan PKI Dewasa ini, yang di dalamnya terdapat rencana perebutan kekuasaan atau kudeta. Kalangan Islam mengingatkan peristiwa tahun lalu. Loe, masalah itu kan sudah disepakati melalui deklarasi Bogor, kalau dokumen itu palsu. Dan pada saat itu, kita lebih memilih untuk mengurusi konfrontasi dengan Federasi Malaysia. Wah, jangan-jangan impostornya adalah Malaysia. Mereka melakukan ini supaya situasi politik di Indonesia itu kacau. Tuduh PKI kepada Federasi Malaysia. Loh. Buat apalah kami mengurusi urusan politik negeri kalian? Kami sedang mengurusi Federasi Malaysia yang akan menjadi negara hebat kelak di masa depan. Bukannya jalan kalian dalam membentuk negara Federasi Malaysia terhambat ya? Karena penolakan dari pemerintah Indonesia. PKI menyudutkan Federasi Malaysia. Kalian itu bagaimana? Sudah jelas PKI dan Soekarno lah impostornya. Tidak mungkin 7 jenderal besar mati dalam satu malam kalau tanpa andil kekuatan besar. Dalam hal ini Soekarno sebagai Perdana Menteri. Amerika menyudutkan Soekarno dan PKI. Jangan asal tuduh kamu PKI. Malaysia tidak butuh mengurusi urusan politik kalian. Jangan-jangan benar kamu sendiri impostornya. Semuanya saja dituduh. Betul kata Amerika tuh. Kau mungkin bekerja sama dengan Soekarno dalam peristiwa ini kan? Lihat saja Soekarno yang terus dukung PKI. Inggris mendukung negara bonekanya. PKI dan Soekarno sedang mesra-mesranya. Tidak mungkin PKI ingin mengkudeta kekuasaan Soekarno. Santil Belanda. Kok saya jadi curiga ya kepada pihak-pihak asing yang ikut campur di sini? Secara, ngapain juga mereka mengurusi urusan politik negara kita kan? Soekarno curiga kepada pihak asing. Sudahlah Bung, udah ini jelas merupakan rencana dari PKI dalam rangka menumbangkan kekuasaan Anda. Tegas TNI AD. Hai Amerika, dirimu juga tidak usahlah urusi urusan politik Indonesia. Kau fitnah kami karena kau takut komunisme akan memiliki kekuatan besar di Indonesia kan? Dan juga kau TNI AD, janganlah kau sembunyikan dokumen Gilchrist yang berisi rencana dibentuknya Dewan Jenderal dalam rangka kudeta kekuasaan Soekarno. Kau tidak suka kan Soekarno terlalu dekat dengan kami? Sehingga kau menuduh kami sebagai impostornya. Padahal ini adalah konflik internal yang ada di tubuh TNI itu sendiri. Peristiwa ini dilakukan dari tentara, oleh tentara, dan untuk tentara. TNI AD self-report. PKI membalas. Hai Jenderal, bukannya Anda kontra dengan PKI dan Asakom? Bagaimana pendapatmu Jenderal? Siapa impostornya? TNI bertanya kepada Soeharto yang dari tadi belum berkata apa-apa. Saya yakin pelakunya adalah PKI. Vote PKI. Siap! Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai dalang utama dalam peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 yang berujung dengan perbuatan genosida terhadap para pengikut PKI. Beberapa waktu setelahnya terjadi pembunuhan massal kepada seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI,
seluruh partai kelas buruh yang diketahui ada ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia lain dibunuh dan atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober, Jawa Timur pada bulan November, dan Bali pada bulan Desember. Jumlah yang dibantai belum diketahui secara pasti. Perkiraan yang konservatif menyebutkan ada 500.000 jiwa. Sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta jiwa. Hal ini tidak mengherankan, karena PKI pada saat itu adalah partai besar dengan pengikut yang banyak. Namun, diduga setidaknya terdapat 1-2 juta menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang diikuti kudeta Insinyur Soekarno. Soekarno lengser dari kursi kekuasaannya setelah berkuasa kurang lebih 20 tahun lamanya. Setelah peristiwa G30S itu terjadi, beberapa peristiwa penting terjadi di Indonesia. Mulai dari surat perintah 11 Maret atau Supersemar sampai ditetapkannya TAP MPRS nomor Romawi 25-MPRS-1966 tentang larangan ajaran komunisme _Marxisme. Dengan itu, Partai Komunis Indonesia dibanned dari server Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa G30S_PKI diperingati setiap tahun oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memutarkan film pengkhianatan PKI yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa sebagai bentuk propaganda anti-komunisme di Indonesia. Peristiwa ini dikenang sebagai peristiwa pedih atas tuduhan pengkhianatan terbesar oleh PKI. Hal demikian memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial politik di Indonesia. Namun, sampai sekarang masih dipertanyakan soal keabsahan fakta peristiwa pedih tersebut. Siapa sebenarnya dalang utama dalam peristiwa tersebut? Apakah sudah benar PKI adalah dalang utamanya? Mengungkap kebenaran sejarah dari peristiwa itu sangatlah penting, agar ada kepastian bagi generasi selanjutnya. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. NKRI harga mati, Pancasila di hati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Sekian dan terima kasih.